Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Mita Aprilia, saya dari BIM Baki Mangun Sarkoro, Bekasi Timur. Saya ingin menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Yang pertama, yang bagian A itu temanya mengenai job description motivator pada kegiatan insiden. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Jawabannya, motivator harus sebisa mungkin membujuk murid untuk mengikuti aktivitas di kelas. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Jawabannya, sebisa mungkin membujuk agar anak tersebut tidak menangis lagi dan tanya kemauan anak tersebut apa. Pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Jawabannya, motivator harus memberi arahan ke anak tersebut agar tidak mengganggu teman yang lainnya. Pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir di bagian A. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Jawabannya, melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti mewarnai, bernyanyi, agar anak merasa senang. Lanjut ke bagian B. Pertanyaannya, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Jawabannya, menyiapkan materi untuk minggu selanjutnya agar anak tidak merasa bosan dengan kegiatan yang ada di Bimba. Pertanyaan bagian C. Apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Jawabannya, motivator tugasnya mengajar dan membimbing anak-anak sebaik mungkin. Lanjut ke bagian D. Pertanyaannya, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Jawabannya, caranya dengan melakukan individual system, yaitu pendekatan kepada anak tersebut dan pahami setiap karakter anak agar anak bisa terbuka dan motivator bisa memahaminya. Lanjut yang kedua, yaitu temanya tugas dan tanggung jawab motivator. Dan ini bagian yang A ya, yaitu temanya mengenai target di kelas Bimba A, I, U, E, O. Yang pertama, pertanyaannya, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Jawabannya, pastikan kelas selalu dalam keadaan aman dan tentunya wajib fun learning, agar anak tentunya dapat belajar dengan semangat serta happy, agar minat baca dan minat belajar selalu tumbuh. Pertanyaan kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A, I, U, E, O? Jawabannya, memberi perhatian lebih kepada anak murid. Selanjutnya, bagian B, pertanyaannya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Jawabannya, motivator harus menjadi pembelajar dan harus menciptakan semangat belajar yang fun learning, serta harus mengevaluasi setiap anak. Lanjut ke bagian C, yaitu temanya mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Yang pertama, yaitu pertanyaannya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Jawabannya, motivator harus mampu meyakinkan murid bahwa mereka terlindungi dari ancaman dan tidak ada senjata tajam seperti pisau dan gunting. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Jawabannya, pastikan siklus udara baik, serta kelas dalam keadaan bersih, dan kegiatan bermain dan belajar harus sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak, serta memberikan kasih sayang yang penuh. Yang ketiga, pertanyaannya, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Jawabannya, motivator harus memvariasikan kegiatan bermain dan belajar serta jangan lupa menerapkan 3S, senyum, salam, dan sapa. Yang keempat, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Jawabannya,
Motivator harus sepenuhnya bikin suasana menjadi fun learning. Dan motivator harus memvariasikan kegiatan belajar dan bermain seperti dengan cara bernyanyi, bercerita, berdongeng. Pertanyaan ke-5. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Jawabannya, motivator harus melakukan berdialog verbal, kata, mendongeng, dan tebak-tebak kata. Pertanyaan ke-6, pertanyaan terakhir dari bagian C. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Jawabannya, yang pertama, kita harus menciptakan fun learning, itu wajib ya. Yang kedua, harus memahami konsep dasar variation skill. Yang ketiga, memahami kurikulum Bimba A I U E O. Yang keempat, pemberian modul sudah sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Oke, sekian tugas belajar di luar kelas hari ketiga ya. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.